temukan jawaban. Tapi terlebih dalam hadirat-Mu kami temukan Engkau dan pribadi-Mu. Dan hari ini hamba percaya Tuhan, Engkau akan menyatakan isi hati-Mu di tengah-tengah kami. Hamba tahu Engkau begitu mengasihi semua anak-anak-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Maka hari ini hamba sungguh-sungguh berdoa, siapkan hati kami Tuhan. Biarkan tanah hati yang subur Kau dapati di tengah-tengah kami. Dan setiap benih firman yang tertabur itu tertanam dan bertumbuh dan berbuah dalam hidup setiap kami. Dan hamba sungguh-sungguh berdoa Tuhan, biar hari ini Kau curahkan isi hati-Mu buat setiap anak-anak-Mu. Hamba serahkan semua sisa acara yang ada ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ini acaramu, ini anak-Mu, ini mimbar-Mu Tuhan. Kau boleh lakukan apapun yang Kau mau Tuhan. Satu yang kami minta, jamah kami sekali lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Kami kembalikan segala pujian, segala hormat, segala sanjungan kami kepadamu. Hanya Engkau yang layak terima penyembahan kami. Hanya Engkau yang layak terima setiap pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang siap diberkati sama-sama katakan amin, amin, amin. Saudara silakan boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Shalom. Saudara saya mengucap syukur. Hari ini saya boleh kembali di tempat ini. Saudara kemarin saya tahu keluarga dari Sion habis pulang dari Uganda saudara ya. Ya kebetulan Ibu Ripkah ikut saudara. Jadi saya ikut mengikuti perkembangan yang ada. Saya terus tanya gimana Cik di sana saudara. Dan Ibu Ripkah bersaksi sedikit. Dia bilang memang yang ikut tua-tua katanya. Tapi meskipun sudah tua tetap luar biasa katanya saudara ya. Saudara saya sungguh-sungguh percayalah generasi seperti Kaleb saudara ya. Makin tua makin mantap saudara. Saudara saya lihat ketika di Victoria Falls saudara ya. Di Victoria Falls ada pelanginya. Dan sungguh-sungguh setiap kali saya lihat video itu, saya lihat foto itu, saya bilang Tuhan, mungkin saya nggak ikut ke sana, tapi saya mau percaya, saya mau terima jatah yang sama, saudara ya. Jadi saudara yang nggak ikut pun harus berdoa begitu. Yang pergi dan yang tinggal jaga kota, dapatkan jatah yang sama, amin. Oke, saudara hari ini saya ingin menyampaikan akan pesan Tuhan, dan saya beri judul Building a Heavenly Vision atau membangun akan visi surgawi saudara ya. Mari kita lihat firman-Nya Matius 24 ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-39. Matius 24 ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-39. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Saudara, Alkitab jelas berkata bahwa kedatangan Tuhan itu akan terjadi secara mendadak saudara. Dan tidak ada orang yang mengerti tapi selain Tuhan dan Roh-Nya saudara. Saudara, tapi Alkitab jelas berkata, tapi kedatangan Tuhan akhir zaman itu juga seperti zaman Nuh. Mereka saling makan, minum, kawin, mengawinkan. Dan suddenly secara tiba-tiba Tuhan datang seperti banjir saudara. Saudara, jika kita perhatikan hari ini kita sedang kembali seperti zaman Nuh saudara. Saudara, saya mengucap syukur di Indonesia itu tidak separah di luar negeri saudara. Dan saya sungguh-sungguh percaya karena ada begitu banyak anak Tuhan yang berdiri dan berdoa bagi bangsa kita. Tapi saya melihat ketika di luar negeri, saya melihat struggle akan kesusahan dari gereja-gereja di luar negeri. Saudara perlu mengerti orang makin menjadi gila saudara. Orang mulai makin tidak mau dipanggil laki atau perempuan. Maunya dipanggil semuanya saudara. Ada lagi yang mengidentifikasikan diri maunya sebagai kucing katanya. Saudara, dan dunia ini sudah mulai semakin gila. Di beberapa tempat bahkan ada gereja-gereja yang mereka percaya Tuhan. Tapi mereka percaya Tuhan itu perempuan saudara. Dan mereka benar-benar buat gereja dan mensahkan itu saudara.
Maka kita perlu menyadari bahwa kita ini mulai kembali seperti di zaman Nuh. Orang dengan bangga mendeklarasikan kepercayaannya yang menyesatkan dan sebagainya. Dan itu mengerikan, saudara. Kasih mulai menjadi dingin. Orang mulai terus berbuat jahat. Saudara, saya melihat ada video. Saya tidak tahu tepatnya di mana, mungkin seperti di Amerika Selatan di sana, saudara. Ada seorang anak baru umur 2 tahun. Lagi jalan di airport. Saudara, dan terlihat anak itu sedang membawa koper kecil, dia sedang mainan. Dan dia sedang bermain sendiri dan tidak mengganggu siapapun. Tapi tiba-tiba ada seorang pria cukup tua, dia datang, dia cuma lihat kanan kiri dan dalam waktu singkat dia angkat anaknya, dibanting ke bawah, saudara. Kepala duluan, anaknya koma. Saudara, dan orang mulai bertanya, kenapa? Dan dia bilang, gak ada alasan. Saudara, orang semakin jahat dan semakin jahat. Saudara, kita perlu mengerti ya, kemarin terjadi di kereta api. Ada orang lempar batu sampai kena kereta. Dan saudara, saya dengar, saudara, matanya, wajahnya semua kena serpian kaca. Matanya juga kemasukan serpian kaca dan sebagainya. Saudara perlu mengerti, kasih mulai menjadi dingin. Orang mulai terus berbuat jahat. Tapi saudara juga perlu mengerti bahwa kita juga dipanggil untuk menjadi Nuh di akhir zaman. Alkitab berkata yang jahat biarlah terus jahat. Tetapi barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Yang kudus, biarlah ia terus mengkuduskan dirinya. Karena Tuhan segera datang dan membawa upahnya untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya, saudara. Itu yang Alkitab katakan. Saudara, hari itu ketika saya baca ini dan pelajari ini, dan Tuhan berkata, nak, pelajari lagi tentang Nuh. Saudara, saya itu dengar kisah Nuh dari saya kecil, saudara ya. Setiap kali mungkin ada sekolah minggu, setiap kali di khotbah, saya dengar terus menerus tentang seorang yang bernama Nuh. Tapi hari Tuhan berkata, nak, ulangi lagi, lihat lagi apa yang sebenarnya Nuh lakukan, yang Tuhan anggap sebagai sebuah kebenaran. Mari kita lihat sama-sama Kejadian 6. Saudara, di depan memang tulisnya 9 sampai 22, tapi saya akan lompat-lompat, saudara ya, supaya menyingkat waktu. Kejadian 6 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-22, tapi saya akan lompat-lompat. Alkitab berkata ayat yang ke-9, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Mari kita lompat ayat yang ke-13. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Ayat yang ke-14. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak. Dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Dan kalau saudara terus baca ayat yang ke-15. Saudara, Tuhan itu jelas, saudara. Dia bilang ini panjangnya harus 300 hasta, 50 hasta lebarnya, tingginya 30 hasta. Dan dia terus semuanya pasang pintunya di mana. Tuhan ngatur begitu detail akan semuanya. Dan lihat dan ayat yang ke-21, dia berkata, dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Ayat yang ke-22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Saudara, hari itu apa yang Nuh sedang bangun? Nuh sedang membangun God's vision. Dia sedang membangun akan visi Tuhan. Dan saudara perlu mengerti, membangun visi Tuhan itu tidak mudah. Saudara, membangun visi seseorang, membangun visi orang lain itu tidak mudah. Kalau itu visi kita itu punya, ya dibilang gampang banget juga enggak, saudara ya. Saya mempelajari sulit, tapi ada semangat yang berbeda. Kenapa? Karena itu visi kita, saudara. Tapi hari itu yang Tuhan turunkan kepada Nuh itu bukan visi Nuh. Bahtera itu bukan visi Nuh. Bahtera adalah visi Tuhan, saudara. Dan saudara, kita perlu mengerti sekali lagi. Melakukan visi orang lain itu tidak semudah itu dan tidak gampang. Saudara, saya beri contoh sedikit ya.
Saya kalau liburan keluarga itu se-RT RW saudara ya. Sampai kalau nyari tiket grup. Kenapa? Saking banyaknya saudara. Sudah mirip 12 suku, kemarin ketambahan bayi 13 suku saudara. Jadi banyak anaknya, banyak orangnya dari berbagai macam usia saudara ya. Dari yang paling tua sampai yang masih bayi pun komplit saudara. Saudara ketika kita mau pergi, saudara bayangkan kita itu kalau mau pergi kita pasti punya rapat keluarga saudara. Termasuk keluarga Pak Thomas dan Bu Ripka saudara ya. Kita nyebutnya keluarga Greenwood saudara. Karena itu nama perumahan kita saudara. Keluarga Greenwood saudara. Saudara setiap itu kita akan rapat. Kita akan bahas kita mau kemana-kemana. Bahkan kita bikin rundown-nya setiap hari. Kenapa kita bikin rundown? Untuk menjaga kesejahteraan semua pribadi saudara. Dan ketika awal mula kita akan tahu kita akan pergi kemana. Semua akan mulai ditanya satu-satu. Oke, Sasa kamu mau kemana? Cikesha mau kemana? Joseph mau kemana? Anak-anak mau kemana? Kalau Pak Thomas Bu Ripka itu ngikut aja saudara ya. Ngikut saja, nggak banyak minta saudara. Tapi pasti akan ditanya yang paling banyak itu yang berempat ini. Saya, Cikesha, Ko Joseph dan anak-anak saudara. Dan ketika itu mulailah dari anak-anak akan bilang, kita mau ke akuarium katanya. Ada lagi yang bilang kita mau main playground. Nanti Cikesha, saya mau shopping. Perlu beli shopping, make up katanya. Nanti yang kedua saya, kalau saya tuh enggak minta aneh-aneh. Cuman minta piknik saudara. Saya tuh kok liburan sukanya piknik saudara. Nyari taman, apapun musimnya saya piknik saudara. Bahkan di tengah salju pun saya piknik. Gak ada yang nemeni, gak apa-apa piknik sendirian saudara. Saya menikmati semuanya. Dan terakhir kok Joseph pasti. Restoran A, B, C, D, E sehari bisa datang ke 5 tempat makan saudara. Pokoknya yang satu minta shopping, yang satu minta playground, yang satu minta piknik, yang satu minta makan terus saudara. Dan untuk menjaga kesejahteraan bersama maka dibagi. Hari pertama ikut anak-anak biar senang dulu saudara ya. Hari kedua ikut shopping. Hari ketiga ikut visi saya piknik. Hari kelima, keempat baru ikut Joseph. Makan, kerjaan tiap hari makan terus saudara. Sampai belendek-belendek pokoknya saudara ya. Dan hari itu setelah itu ketika mulai berjalan. Waktu itu hari saya saudara. Saya akan bangun paling pagi. Saya akan masak paling pagi. Mempersiapkan kebutuhan piknik saudara. Saya akan jadi orang yang sangat semangat. Kenapa? Itu mimpi saya saudara. Itu impian saya, itu kerinduan saya. Tapi ketika besok harinya sudah lewat, inilah harinya Bapak Joseph, saudara. Begitu hari ya Bapak Joseph, saya bangun paling siang, saudara. Dan tiap kali ada masalah, ini gak bisa saya bilang, ya udahlah gak usah makan sebanyak ini, saya bilang. Dan dia akan berkata, gak bisa dong Sa, kita harus makan gini, dan sebagainya. Kenapa? Itu visi dia, saudara. Tapi karena itu bukan impian saya, itu bukan tujuan saya dengan gampang, alah ya udahlah, gak usah. Alah ya udahlah, diundur-undur aja. Dan hari itu tuh exactly sama saudara. Yang Tuhan berikan kepada Nuh itu bukan visi Nuh, Bahtera itu bukan visi Nuh. Bahtera itu visi Tuhan saudara. Itu kerinduan Tuhan yang dicurahkan kepada Nuh. Dan hari itu Nuh punya pilihan. Entah dia mengabaikan dan dia berkata, alah ya udahlah nanti aja. Alah ya udahlah Tuhan gak usah, kapan-kapan aja. Tapi hari itu Nuh mau diberi visi yang dari Tuhan. Dengan detail, jelas lakukan ini, lakukan itu, lakukan ini. Dengan detail. Tanpa Nuh mengerti ini akan berhasil atau tidak. Tetapi Nuh tetap mengerjakan dan taat, saudara. Saudara, ketika kita harus berhadapan dengan ketidakpastian itu sulit, saudara. Tapi hari itu Nuh, dia nggak ngerti apakah ini akan berhasil atau tidak. Tapi tetap kita berkata dia mengerjakan dan taat. Tidak komplain, tidak nego, biar jadi sampan aja Tuhan. Nuh, saudara. Kan cukuplah kalau cuman berlima lah. Kapal kecil bisa. Gak usahlah nyamatin binatang-binatang, nanti kamu bikin lagi lah Tuhan.
Tapi hari itu Alkitab berkata Nuh melakukan semuanya itu. Bukan cuma separuh, bukan cuma setengah, tapi semuanya. Dan tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukan oleh Nuh, saudara. Dan hari ini saya tidak mengerti, apakah dari antara saudara yang kau tahu ada visi Tuhan dalam hidup semua. Yang Tuhan curahkan visinya, kerinduannya, cita-citanya, hatinya sudah dia curahkan kepada saudara. Dan itu bukan visi saudara. Bahkan itu gak pernah timbul di pikiran kita. Loh, apa mungkin? Mungkin. Bukankah Alkitab berkata yang tidak pernah dilihat mata, didengar oleh telinga, tidak pernah timbul di hati manusia, itu semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Dan ini bukan cuma bilang tentang blessing, tapi juga visi, tugas, impian. Yang kita mungkin berkata Tuhan ini di luar nalar banget. Ini sulit banget Tuhan, mana mungkin. Tapi itu yang Tuhan beri di tengah-tengah kita. Semua blessing, tapi juga visi dan tugas yang dari Tuhan. Dan jika ini saudara, maka pertanyaan hari ini, apakah saudara akan tetap melakukan seperti Nuh? Di tengah-tengah ketidakpastian akan berhasil atau tidak. Di tengah-tengah kepastian akan hujan atau tidak. Di tengah-tengah kepastian akan banjir atau tidak. Apakah kita akan melakukan dengan ketaatan dan ketepatan, saudara. Karena apa yang kita pertaruhkan mungkin nama baik kita. Yang kita pertaruhkan reputasi kita. Yang kita pertaruhkan adalah hidup kita. Jika itu berhasil, maka segala kemuliaan bagi Tuhan. Tapi jika itu tidak berhasil, yang malu bukan Tuhan, siapa? Kita, saudara. Saudara, karena saya menyadari untuk berjalan dalam ketidakpastian itu sulit, saudara. Saudara, suatu hari saya ngobrol dengan kokoh saya, saudara. Mumpung orangnya nggak di sini lah, saudara ya. Jadi saya bisa minta izin jadikan dia contoh yang baik buat kita semua, saudara ya. Saudara, suatu hari saya ngobrol dengan dia, kita ngobrol, saudara junior semua sudah mulai menikah, sudah pada mulai punya anak. Kan saya mengucap syukur belum menikah punya anak, saudara ya. Itu grace yang lain, saudara, itu anugerah yang lain, saudara. Saudara, tapi kan dia ini udah gak punya pacar waktu itu, saudara ya. Gak punya anak juga, kan kayak kasihan gitu loh, saudara ya. Saya ngobrol dengan dia. Saya bilang, koh, kamu tuh sebenarnya malu gak sih? Saya bilang, gak ada gebetan sama sekali, saya bilang. Tiap kali junior dipanggil maju, sekarang mulai tambah rame. Semua bawa pasangan, semua bawa anak. Ya kan kalau aku lebih mending ya kok bawa anak satu masihan. Saya bilang, lah kamu nih kan sudah enggak bawa anak, enggak bawa gebetan. Saya bilang. Sudah dari itu saya godain dia dan dia jujur. Dia bilang, ya iyalah saya malu sebenarnya. Lah kamu nih kepingin nikah enggak atau ingin seperti Paulus? Saya bilang, wah memberikan hidup bagi Tuhan. Saya bilang. Dia bilang ngawur nih itu, dia bilang. Ya aku ya kepinginnya nikah, dia bilang. Makanya dia tuh lagi minta nyari waktu ketemu Makcu, saudara ya. Dia lagi nyari waktu, saudara ya. Dari kemarin dia bilang hari ini jangan, Makcu capek habis dari Uganda. Saya bilang jangan. Nanti karena panjang, konseling sama Joseph itu panjang, saudara. Saya ingin menyiapkan hati Makcu untuk ketemu dengan saudara saya itu memang panjang, saudara. Jadi waktu itu dia belum deketin cewek sama sekali, sekarang udah ada, saudara ya. Dia waktu belum deketin. Dan saya bilang gini, kok coba sama ini. Saya bilang si A. Dicoba. Siapa tahu cocok. Umurnya gak terlalu jauh. Anaknya ya baik. Saya juga kenal bertahun-tahun. Dicobalah. Siapa tahu cocok. Saudara, karena saya ini dari dulu, saudara ya. Dulu waktu Cikesha dan Ko Erik belum berencana menikah. Siapa yang menikahkan? Saya, saudara. Saya datang ke papi saya bilang gini, papi, kayaknya ini waktunya Cikesha menikah, saudara. Padahal tidak ada pembicaraan pernikahan. Tapi yang nyuruh nikah siapa? Saya, saudara. Nah ketika ini saya bilang, cobalah. Saya bilang, dicoba dideketin. Dan dia bilang gini, saudara. Oke, aku mau deketin asal dia pasti mau sama saya. Ya saya bilang, ya gak bisa. Loh iya pokoknya saya mau deketin kalau dia pasti mau sama saya. Saya bilang ini cara mikir yang aneh, saya bilang. Ya mana ada kamu deketin orang, tapi kamu sudah minta kepastian asuransi dari awal. Kalau dia kan suka sama kamu.
Ya gak bisa gitu pokoknya. Wah saudara perlu mengerti, kami debat hampir 1 jam. Saya bilang gak bisa kok, asuransi itu gak bisa kayak gitu. Saya bilang, ya kamu deketin dulu, perempuannya aja belum tentu mau sama kamu. Saya bilang, saya ngasih kejujuran saudara ya. Belum tentu mau sama kamu. Tapi kan coba dideketin dulu, siapa tahu dia luluh dengan keromantisanmu. Saya bilang. Karena meskipun dia begitu rodok romantis saudara, rodok aja saudara. Gak terlalu banyak saudara, sedikit lebih romantis daripada papa saya saudara. Kalau papa saya kan sering kali cerita sama perempuan takut saudara ya. Makanya sama mama saya itu yang deketnya hanya itu ya langsung menikah cuman sama 1 saudara. Tapi kalau kokoh saya ini, sampai papa saya bingung ini anaknya siapa katanya waktu itu saudara. Kenapa? Karena dengan perempuan itu terlalu berani saudara. Tapi saudara perlu mengerti dia sudah semakin tua, dia kepercayaan dirinya mulai makin menurun saudara ya. Jadi dia ngotot, dia gak bisa. Pokoknya aku mau deketin kalau cewek itu mau sama aku. Dia bilang saya tidak mau berjalan dalam ketidakpastian. Ya saya bilang ya udahlah gak usah kayak Paulus saja. Saya bilang, udah gak usah mikirin. Saya bilang udah jadi Paulus saja. Saya bilang, loh saya gak bisa gitu. Saya bilang gak bisa dong. Saudara ketika setelah selesai perdebatan panjang, akhirnya dia setuju dengan saya saudara ya. Akhirnya setuju dengan saya. Dan ketika saya pulang saya merenungkan saudara. Dan tiba-tiba Tuhan mulai bicara dalam hidup saya. Dia bilang tapi betul kan. Berapa banyak orang tidak mau melangkah. Karena berkata Tuhan aku mau melangkah kalau pasti berhasil. Tapi berhasilnya kan sesuai definisi kita saudara. Sedangkan untuk menuju itu banyak proses yang harus kita hadapi. Bahkan hari-hari ini Tuhan pun menunjukkan kepada saya sebuah tanda-tanda sebelum kita masuk sebuah greatness. Tanda yang kita terima itu bukan blessing. Bukan cuma sekedar pelangi di atas. Tapi tanda-tanda yang kita terima bisa pintu tertutup. Orang menolak saudara. Saudara dibuang. Kok bisa? Saudara perhatikan di Alkitab itu ada patternnya saudara. Ada polanya. Yusuf sebelum dia masuk ke istana, semua pintu tertutup bagi dia. Dia dibuang, dijual, dijadikan budak, dirayu tante pot, difitnah, masukkan ke penjara, dilupakan pula saudara. Sebelum Daud menerima mahkota di atas kepalanya, dia harus dikejar-kejar seperti buronan. Padahal dia bukan penjahat. Dia dikejar-kejar seperti buronan. Harus masuk dalam gua menahan hajatan Saul, saudara. Menahan hajatnya Saul itu gak gampang. Tapi ternyata itu membawa dia mendekat kepada panggilan, kepada destiny, kepada greatness yang Tuhan sudah sediakan dalam hidupnya. Dan saya menyadari bahwa sebenarnya gak selalu seindah yang kita pikir, saudara. Tapi ada begitu banyak orang selalu berkata, Tuhan aku mau lakukan kalau pasti mulus, pasti tidak ada masalah, pasti langsung terlihat buahnya. Dan kenyataannya tidak seperti itu saudara. Waktu Nuh membangun Naga Bahtera dia gak pernah tahu apakah pasti hujan atau enggak saudara. Waktu Nuh membangun Bahtera dia gak pernah tahu dengan pasti apakah banjir itu akan datang. Karena Nuh Tuhan cuma ngomong ke Nuh. Tuhan gak ngomong ke orang lain. Tuhan cuma ngomong ke Nuh saudara. Dan dalam ketidakpastian itulah iman di hadapan Tuhan. Itulah kenapa kita berkata we walk by faith and not by sight. Kita jalan dengan iman dan bukan jalan dengan penglihatan kita. Iman kita mengerjakan sesuatu yang kita nggak tahu ujungnya seperti apa. Tapi kita tetap melakukannya karena kita tahu itu perintah Tuhan saudara. Dan iman itu yang Tuhan cari di tengah-tengah kita. Iman yang mungkin berkata Tuhan aku tidak tahu apa yang terjadi. Ayub berkata aku pergi ke utara dan aku tidak temukan Tuhan. Aku pergi ke barat, selatan, timur dan aku tidak temukan Tuhan. Tapi di tengah-tengah ketidakmengertian Ayub, dia berkata tetapi Tuhan tahu jalan hidupku. Dia berkata tapi aku tahu Tuhan tidak lepas kendali atas hidupku. Itu iman saudara. Dan iman yang kuat dan kokoh itu yang dia cari di tengah-tengah kita. Dan iman seperti itulah yang Tuhan rindu untuk setiap kita punya. Untuk apa? Membangun bahtera
terutama di akhir zaman ini. Saudara dan saya sungguh-sungguh berdoa. Kita bukan hanya sekedar bertahan di tengah-tengah. Tapi kita benar-benar mau melakukan dengan ketaatan. Kita tetap melakukan dalam ketepatan. Dan bertahan di tengah-tengah membangun akan visi Tuhan. Saudara dan saya sungguh-sungguh belajar bahwa membangun visi Tuhan tidak selalu mulus. Tidak selalu langsung indah. Tidak selalu terlihat buahnya. Ada proses demi proses yang harus kita lewati. Dan banyak orang berhenti di tengah jalan. Saudara, saya pun menjadi pribadi, saya tidak mau munafik. Saya berkali-kali hampir menyerah, saudara. Saudara boleh tanya Ibu Ripka, saudara boleh tanya Cikesha. Saya selalu berkali-kali berkata, apa kita berhenti aja ya Cik? Saya berkali-kali saya bilang, saya terlalu capek, apa mending berhenti aja ya. Apa sudahlah, saudara saya itu orangnya gak terlalu kepo sama hidup orang, saudara ya. Hidup saya banyak saudara urusannya. Jadi saya kadang-kadang gak kepingin tahu urusan orang lain, saudara. Tapi ketika semua itu udah semua yang terjadi dengan semua tuntutan, dengan semua tanggung jawab. Saudara, blessingnya makin besar, tanggung jawabnya juga makin besar, saudara. Nah, saya sering kali berkata, Tuhan saya terlalu capek dan berkali-kali saya hampir menyerah. Saudara. Tapi di tengah-tengah saya hampir menyerah dan berkali-kali saya bilang ke Tuhan, Tuhan apa aku berhenti saja ya membangun akan visimu. Tapi suatu hari Tuhan bicara dengan kuat melalui firman ini dalam hidup saya. Dan dia berkata, God's vision requires a long-term obedience. Visi Tuhan itu membutuhkan ketaatan jangka panjang dan bukan jangka pendek. Ketaatan bukan diukur dari semangat kita di awal mengerjakan. Tapi ketaatan kita diukur dari kita terus melakukan dan melakukan dan melakukan sampai akhir, saudara. Karena hari itu dia ajari saya dan dia berkata, untuk mengerjakan visi Tuhan itu butuh lebih dari cuma sekedar emosi sesaat. Tapi dibutuhkan ketaatan jangka panjang. Bahkan ketika di saat tidak ada orang yang menolong, kita tetap taat. Di saat orang berkata tidak ada lagi buahnya, kita tetap taat. Di saat tidak terlihat lagi ada harapan, kita tetap taat dan mengerjakan. Karena sekali lagi visi Tuhan membutuhkan ketaatan jangka panjang dan bukan jangka pendek. Saudara lihat contoh di Alkitab, seorang yang bernama Abraham. Saudara, Tuhan memberi janji jelas. Tuhan akan memberkati Abraham dengan berlimpah-limpah dan membuat Abraham keturunannya menjadi sangat banyak. Tuhan bahkan memberikan sebuah janji akan keturunan dari Sarah yaitu Ishak. Dan ini sebuah visi, sebuah impian yang Tuhan beri kepada Abraham. Tapi apakah Abraham terima dengan instan? No. Yang kita baca di Alkitab itu rangkuman dari sekian puluh bahkan ratus tahun, saudara. Itulah kenapa kita baca kayaknya enak hidup Abraham. Tapi kenyataannya Abraham harus menunggu dan menunggu. Bahkan dia harus melewati begitu banyak hal. Pindah dari satu kota, pindah dari satu tempat, kehilangan A, kehilangan B, kehilangan C. Tapi di tengah-tengah dia menunggu akan penggenapan dari janji Tuhan. Abraham tetap taat. Alkitab berkata, he obeyed God consistently. Dia mentaati Tuhan secara konsisten. Itu adalah long term obedience, saudara. Ketaatan jangka panjang. Belum muncul, belum melihat janji Tuhan. Belum terlihat visi Tuhan jadi kenyataan. Dia tetap lakukan yang Tuhan suruh. Dia tetap mentaati, dia bukan hanya sekedar diam. Tuhan katakan kanan, dia belok kanan. Tuhan bilang kiri, dia belok kiri, saudara. Dan pada akhirnya lihat firman-Nya berkata Ibrani 6 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri. Karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Tapi perhatikan berikutnya. Abraham
menanti dengan sabar. Dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Abraham menanti dengan sabar. Dan kata sabar di sini bukan cuma hanya diam sambil ngelus-ngelus dada gini, saudara. Enggak. Dia bukan hanya diam, tapi kata sabar yang sama di Alkitab di Ibrani ayat yang ke-10 dikatakan, ingatlah akan masa lalu sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan. Sabarnya Abraham begini, saudara. Dia bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu, saudara. Saudara, karena ada begitu banyak orang kita terima akan janji Tuhan. Tapi kemudian kita gak pernah ngelakuin apapun. Tuhan berikan visi dan kita gak pernah lakukan. Dan kita cuma kita sabar. Tapi kita tidak hanya melakukan, kita berkata dia bertahan dalam perjuangan. Artinya dia bukan hanya sekedar tidak berbuat apa-apa. Dia terus membangun, melakukan yang menjadi visi Tuhan di tengah-tengah tontonan, cercaan, dan penderitaan. Dan seperti Nuh dia bangun dan dia dijadikan tontonan kebodohan dan cercaan, saudara. Tapi dia terus membangun, dia bangun, dia bangun, dia bangun. Dan akhirnya bukankah kita mengerti upah besar itu menanti akan Nuh? Bisakah kita percaya bahwa ada upah besar yang sedang menanti saudara dan saya? Kita berkata kita perlu memerlukan ketekunan supaya sesudah kita melakukan kehendak Allah, kita memperoleh apa yang dijanjikan itu. Dan percaya tidak percaya, saudara melakukan visi Tuhan, omongan orang akan datang. Saudara lakukan A, orang akan ngomong. Saudara lakukan B, saudara orang akan ngomong. Saudara lakukan C, orang akan terus ngomong, saudara. Tapi saya sungguh berdoa, selama kita tahu itu Tuhan, itu sudah cukup, saudara. Dan Tuhan ajari saya, saudara, kamu tidak perlu validasi dari orang lain untuk taat dengan apa yang Tuhan perintahkan. Kamu tidak perlu validasi dari orang lain. Bahkan terkadang saudara nggak perlu jelaskan ke orang lain tentang apa yang Tuhan berikan di tengah-tengah kita. Karena kalau saudara bicara kepada orang yang salah, itu bisa mematikan iman kita, saudara. Itulah kenapa kita harus berkumpul dengan orang-orang yang kita punya arah mata yang sama, pandangan yang sama, tujuan yang sama, saudara. Supaya ketika visi Tuhan turun, itu tidak mati di tengah-tengah kita. Saudara, dan zaman dulu, saya adalah orang, menurut saya itu people pleaser. Kenapa? Karena saya tuh gak mau punya masalah sama orang. Jadi saya tuh lebih kepingin, saya suka dengarkan perkataan orang. Oh, si A bilang harus kebaktian tuh rubah begini, saya rubah. Nanti ada si B, kamu harus begini, saya rubah. Si C bilang gini, saya rubah. Saya lakukan itu terus, saudara. Dan tanpa saya sadari itu meletihkan, saudara. Saya tidak lagi mendengar Tuhan, saya nggak lagi lihat Tuhan. Saya dengar perkataan orang-orang dan mereka jadi Tuhan dalam hidup saya. Tanpa saya sadari. Dan sampai satu ketika dan hari itu Tuhan berkata, Sa, kenapa sih kamu perlu dengerin orang-orang itu? Dan tiap kali saya mau melangkah, saya cerita ke orang yang salah dan mereka berkata begini, ngapain sih saya ngakuin itu? Dan mereka gak ngerti. Akhirnya saya gini, oh kayaknya ini bukan Tuhan ini. Karena mereka gak ngerti. Kayaknya saya yang salah. Gitu. Tapi di hari itu Tuhan bilang berkata, Sa, tidak semua orang akan bisa mengerti. And it's okay. Karena ini tentang kita dan Tuhan, saudara. Waktu saya sekolah, saya tinggalkan semua
jalan-jalan saya tinggalkan pergi ke mall, saya tinggalkan teman-teman saya tinggalkan untuk pelayanan. Dia semua teriak, "Sa, kenapa sih kami masih gak ngerti? Kenapa kamu mau serahkan masa mudamu untuk Tuhan?" Kan bisa pelayanan tuh nanti kalau kamu udah tua. Kamu udah kerja, stabil, kamu punya anak, punya cucu. Baru kamu pelayanan. Kalau sekarang nikmati hidup. Bangun hidupmu sebaik-baiknya. Dan mereka berkata, "Kami gak ngerti kenapa kamu buang kami. Hanya untuk mengejar Tuhanmu." Saudara, sekali lagi ketika saya lewat itu. Tuhan sekali lagi berkata, "Nak, tidak semua orang itu mengerti dan it's okay." Karena tidak semua orang akan mengerti apa yang Tuhan berikan di hati kita, saudara. Tapi menjalankan visi Tuhan itu tentang kita dan Tuhan. Karena kalau saudara mendengarkan perkataan orang terus menerus, itu tidak ada habisnya. Saudara mendengarkan masukan itu baik. Tapi kalau semua orang bicara dan saudara iya-iyakan, saudara. Yang rugi siapa? Diri kita sendiri. Saya mau berikan contoh buat saudara. Ada satu gambar ilustrasi yang menurut saya itu baik. Tadi saya sudah kirim, minta tolong ilustrasinya yang ada gambar keledainya. Saudara, ini sebuah ilustrasi yang menjelaskan bahwa omongan orang tuh gak ada habisnya, saudara. Saudara lihat pasangan suami istri di paling kiri, saudara, paling atas. Sepasang suami istri jalan naik keledai. Mereka semua naik di atas keledai dan orang-orang, para mungkin tetangga, saudara ya. Tetangga dan mungkin zaman sekarang kita sebutnya netizen. Semua mulai berkata, "Wah, mati itu keledai. Wah, dia tidak mencintai ciptaan Tuhan ini. Ini tidak menghargai binatang-binatang ciptaan Tuhan. Yang benar aja, masa dua-duanya naik di atas keledai. Gak benar ini sepasang suami istri." Didengarkan, saudara. Didengarkan, akhirnya turunlah si ibu dan bapaknya yang naik keledai. Begitu itu mereka jalan, ada orang lagi mulai bicara. Dan mereka berkata, "Ya, laki-laki gak sayang istri," katanya. "Wah, ini gak gentleman ini. Gak benar ini. Masa istrinya suruh jalan, suaminya yang suruh naik keledai." Didengerin lagi. Akhirnya tukerlah, istrinya naik, saudara. Istrinya naik, bapaknya turun, saudara. Dan begitu istrinya naik, jalan lagi. Muncullah lagi suara dan berkata, "Ya, laki-laki takut istri," katanya. Wah, ini KDRT-nya kebalik ini pasti. Ini di rumah istrinya mengerikan. Makanya suaminya takut, istrinya doang yang naik ke atas keledai. Didengerin. Akhirnya mereka ngapain? Capek, turun dua-duanya, saudara. Keledainya dipapah. Waktu sudah dipapah pun orang tetap ngomong. Dia berkata, "Bego banget. Punya keledai kok tidak dimanfaatin. Punya keledai kok gak dinaikin. Wah, ini bodoh banget ini Pak Sutri ini. Buang-buang kesempatan. Capek-capekin kaki." Saudara, saya percaya ini sampai Maranatha gak akan kelar. Lama-lama keledainya digendong, saudara. Dia sudah belum mengerti ini terjadi di tengah-tengah kita. Saudara mau naik keledai sudah diomongin. Saudara mau turun juga diomongin. Saudara mau orang lain yang naik saudara akan diomongin. Saudara gendong keledainya pun akan tetap ada orang yang bicara. Saudara. Itulah kenapa gak akan ada selesainya. Saudara. Dan hari itu Tuhan berkata kepada Nuh, "Ini firmanku kepadamu, ini fisikku kepadamu, ini tentang aku dan kamu, dan itu cukup." Dan buat Nuh itu cukup, saudara. Dan dia membangun, dan dia membangun. Dari satu orang ya iman satu orang. Kalau saudara berkata, "Loh, tapi saya gak punya orangnya, saya gak punya pasukannya." Saudara, Nuh itu bangun bahtera, emang rame-rame? Enggak, saudara. Dia bangun sendirian. Dia melakukan hal yang tidak pernah orang lain buat. Tidak pernah ada orang yang melihat bahtera, enggak ada loh saudara. Tapi Nuh melakukannya apa? Sendirian. Dia tidak tunggu ada orang lain untuk mau bantu. Dia kerjakan apa yang menjadi perintah Tuhan. Saudara, Nehemia awalnya dari visi satu orang. Alkitab jelas berkata, saudara, dari aku
menjadi as. Tiba-tiba mulai beberapa orang Tuhan kirim untuk membantu Nehemia. Tapi ini dimulai dari visi, dari iman, dari ketaatan satu orang. Dia kerjakan sendiri, dia bergumul sendiri. Tapi Tuhan kirim orang-orang yang tepat. Saudara tahu yang bernama Paulus? Kalau saudara lihat di Alkitab ya, dia bilang kata gini, pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Paulus berkata semuanya meninggalkan aku. Dan kenapa saudara mereka meninggalkan Paulus? Kan Paulus ini habis dari pembunuh orang Kristen. Jadi waktu Paulus bertobat, gak ada orang yang percaya sama Paulus saudara. Mereka masih berpikir kayak ini jebakan ini. Kita kayak dikumpulin terus dibantai. Jadi gak banyak orang yang mau dukung Paulus. Gak banyak orang yang mau ikut dengan Paulus. Dan Paulus berkata aku sendirian dan tidak ada yang membantu aku. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku. Dan Paulus berkata itu cukup saudara. Selama ada Tuhan beserta dengan kita. Dia Allah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kita. Dan selama ada Tuhan beserta kita itu cukup saudara. Dan kesetiaan dan ketaatan kita yang tersembunyi. Yang orang lain tidak ada yang tahu. Bahkan mereka ketika itu tidak ada orang yang mendukung. Akan membuat kita makin berbuah. Dan ketika itu berbuah dari ketaatan kita yang tersembunyi. Semua orang akan melihat dan ikut merasakannya. Dari ketaatan yang tersembunyi saudara. Buahnya akan dinikmati oleh begitu banyak orang. Saudara saya tidak tahu visi apa yang Tuhan taruh di hatimu. Tapi saudara hari ini saya berdoa. Mari ikuti jejak Nuh. Mari ikuti jejak Paulus yang berkata aku tidak pernah tidak taat saudara. Saya suka dia berkata aku tidak pernah tidak taat pada heavenly vision. Aku tidak bisa tidak taat pada visi surgawi yang Tuhan berikan kepadaku. Dan itu yang Paulus katakan di Alkitab. Dan dia berkata enggak seperti orang enggak tahan saudara. Dan dia berkata aku akan tetap taat pada heavenly vision. Orang tidak mengerti tidak masalah. Orang tidak mendukung tidak masalah. Just keep building. Tetap membangun, tetap mengerjakan. Engkau sendirian selama Tuhan besertamu dan pasukan malaikatnya akan menolong saudara. Tetap mengerjakan, tetap lakukan. Sekalipun kita merasa seperti orang bodoh, tetap mengerjakan. Sekalipun kita ditertawakan, tetap membangun, tetap mengerjakan. Sekalipun kita merasa tidak ada hasilnya. Saya berdoa kita tetap akan membangun sampai akhir. Karena ketaatan terlihat bodoh sampai hujan itu mulai turun saudara. Ketaatan kita terlihat bodoh sampai mujizatnya dinyatakan di tengah-tengah kita. Ketaatan terlihat bodoh sampai tiba-tiba kemuliaannya dinyatakan di tengah-tengah kita. Dan ketika buah itu mulai muncul, semua orang akan melihat Tuhan bersama dengan kita. Bangun saudara, step by step, step by step. Tapi pastikan kita jalan dengan Tuhan saudara. Selama Dia yang memegang tangan kita, jaminan kemenangan itu ada dalam hidup setiap kita. Jalan gak akan selalu mulus saudara, gak akan. Saudara akan ngalami up and down. Tapi tentu orang hidup kan begitu kan saudara. Kalau saudara lihat di rumah sakit tandanya orang hidup apa? Naik, turun. Kalau flat, life is never flat. Ya, saudara, flat. Bukan hidup saudara, hidup naik turun. Lu kok hidupku naik turun? Ya memang hidup saudara. Makanya kita naik, turun. Tapi di setiap naik, setiap turun. Ada pelajaran yang Tuhan mau beri. Ada kekuatan yang Tuhan mau beri. Ada jaminan yang Tuhan mau beri. Dan hari ini saya berdoa kita terima jaminan kemenangan dalam hidup setiap kita. Sudah berkata, tapi aku capek gak masalah. Bukankah kita berkata setiap kasihnya itu akan fresh. Kekuatannya itu baru setiap pagi.
Saudara tidur, bangun, kau bangun dengan tubuh yang segar. Karena kekuatan Tuhan itu akan terus fresh setiap pagi. Seperti HP sudah low tuh saudara. Saudara pasti cas. Tapi ngecasnya ke Tuhan saudara. Kalau saudara ngecas bukan ke colokan listrik, saudara colok ke hidungmu sendiri. Tidak akan ada yang naik saudara dari baterainya. Tapi kalau saudara casnya ke Tuhan, saudara datang ke Tuhan. Saudara terutama yang ada di Sion. Ada tempat cas-casan saudara. Taman di belakang sana kok nggak pernah dimanfaatkan. Orang itu datang berjam-jam untuk datang ke taman loh saudara. Saudara yang Sion, saya berdoa jangan terlalu jarang-jarang. Itu tempat cas. Ya habisnya juga jangan nginep juga saudara ya. Tapi itu tempat cas saudara. Saudara datang di hadirat Tuhan, saudara datang kepada pribadinya. Dan dia akan memberikan kekuatan di tengah-tengah kita. Dan ketika bahteramu terbangun, itu akan menyelamatkan banyak orang. Ketika bahteramu terbangun, itu akan menyelamatkan keluargamu. Ketika bahteramu terbangun, itu akan memberkati begitu banyak orang. Bahkan saudara akan memberkati orang-orang yang terus mengkomentari. Engkau memberkati orang-orang yang terus mencerca saudara. Bangun bahtera saudara. Dan saya sungguh berdoa. Biar hari ini ada api yang dia kembalikan di tengah-tengah kita. Saudara takut? No. Walk by faith, walk by faith. Jalan dengan iman. Ayat terakhir, Habakuk 2 ayat yang ketiga. Dalam terjemahan Amplify saya sangat suka dia berkata, sebab penglihatan itu, dalam bahasa vision itu masih menanti waktu yang telah ditetapkan. Ia bersegera menuju tujuan akhirnya dan tidak akan gagal. Meskipun itu tampaknya lambat, nantikanlah dengan sabar, sebab itu pasti akan datang. Tidak akan tertunda. Ini firman-Nya saudara. Tidak mungkin gagal. Kelihatannya lambat, tapi itu pasti akan datang. Dan tidak ada lagi penundaan. Dan saya sungguh berdoa engkau yang mulai berhenti melangkah. Mari malam hari ini kembalikan tekadmu, imanmu dan berkata, Tuhan, aku mau kembali melangkah dengan Engkau. Engkau yang selama ini masih ragu untuk melangkah, hari ini saya berdoa mari mulai melangkah dengan Tuhan. Engkau berkata, kapan panennya? Itu urusan Tuhan saudara. Tugas kita mengerjakan dengan ketaatan. Waktu panen itu urusan Tuhan. Kapan itu akan berbuah, itu urusan Tuhan. Tapi saya sungguh-sungguh berdoa, kita mulai mengerjakan dan taat. Saudara, waktunya sudah amat singkat. Tidak ada lagi waktu untuk kita hanya diam. Tidak ada lagi waktu untuk sekedar mikir-mikir dulu, nanti dulu, enggak saudara. Kalau saudara tahu itu Tuhan, saudara tahu itu visi Tuhan, saya berdoa mari mulai melangkah, mari mulai mengerjakan, mari mulai membangun. Dan biarkan ketika akhir zaman itu tiba, biar orang-orang menerima keselamatan dari bahtera yang saudara bangun bertahun-tahun. Dan di hari ini mau berfirman, jangan khawatir, aku pegang tanganmu. Jangan khawatir, jaminan kemenangan ada di tengah-tengah kita. Dia akan menguatkan kita setiap hari. Dan saudara akan lihat hidup kita akan menjadi lebih dari pemenang. Amin. Yang percaya katakan amin. Tutup Alkitabmu saja, bangkit berdiri sama-sama. Kita mau sembah Tuhan, kita mau sembah Tuhan. Dan hari ini kami mau percaya Tuhan, Engkau Allah Immanuel dalam hidup setiap kami. Engkau yang menguatkan kami, Engkau yang membuat kami bertahan sampai akhir. Dan kami percaya Engkau Allah yang beserta dengan kami Tuhan. Engkau adalah harapan dalam kesesakan kami. Ya Tuhan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesatan.
hamba berdoa Tuhan, buat setiap anak-anak-Mu yang sedang menangkap akan visi yang dari-Mu. Hari ini hamba berdoa, berikan keberanian ilahi di tengah-tengah kami Tuhan. Buat kami berani melangkah bukan karena kehebatan kami, tapi kami melangkah karena kami tahu Engkau Allah Immanuel yang menyertai kami. Hari ini hamba sungguh-sungguh berdoa, buang setiap keraguan, buang setiap ketakutan dalam hidup kami Tuhan. Hari ini hamba sungguh-sungguh berdoa, biar iman Kau turunkan di tengah-tengah kami. Keberanian untuk melangkah dan mulai melakukannya. Dan hamba percaya Tuhan, kami akan terus membangun dan membangun setiap visi yang Kau berikan di tengah-tengah kami. Dan semua yang kami bangun akan memberkati begitu banyak orang. Semua yang kami bangun akan menyelamatkan begitu banyak orang. Dan kami percaya nama-Mu yang akan ditinggikan. Hamba sungguh minta kekuatan anugerah, kesanggupan, kemampuan. Kami gak bisa tanpa Engkau Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, semua karena Engkau. Sungguh hamba berdoa, kuatkan kembali. Buat iman kami kembali bangkit. Buat pengharapan kami kembali bangkit Tuhan. Karena kami percaya, ketika Immanuel beserta dengan kami, maka kemenangan itu pasti menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan.